Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis nilai intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya hasil budaya masyarakat Bali. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Estetika Timur. Langsung saja kita ke penjelasan terkait dengan hasil budaya masyarakat Bali yang akan kita analisis terkait dengan nilai intrinsik dan ekstrinsiknya. Pertama, kita akan membahas sedikit tentang batik. Batik merupakan salah satu karya seni dengan memanfaatkan kain sebagai media untuk menorehkan gambaran atau motif yang diinginkan dengan berbagai macam cara. Beberapa cara diantaranya ada dengan proses mencanting, kemudian ada juga dengan proses cap, yaitu dengan mesin cap, dan ada juga dengan digital, di mana saat ini teknologi sudah semakin canggih dan banyak sekali motif-motif batik yang dicetak dengan menggunakan salah satu teknologi printer. Berkaitan dengan itu, batik juga sudah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Batik ini menjadi sebuah karya dua dimensi di mana batik termasuk jenis karya seni terapan. Batik juga dijadikan sebagai ikon penting di Indonesia sehingga sering dirayakan Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Masyarakat Indonesia pun hingga saat ini sangat antusias sekali dengan fashion batik, baik untuk fashion casual ataupun formal. Walaupun dulunya batik hanya berkembang di Jawa ataupun bermula di Jawa, saat ini batik sudah berkembang di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai macam motif dan budaya yang ada pada daerah tersebut. Batik yang akan kita bahas yaitu batik dari Bali, di mana di Bali batik dikembangkan pertama kali pada sekitar tahun 1970 oleh seorang pelopor yang bernama Pande Ketut Krisna yang berasal dari Gianyar, Bali. Pada pembuatan pertamanya, beliau masih menggunakan teknik cap untuk membuat motif pada batik dengan alat manual tenun, belum berupa mesin. Berjalannya waktu, saat ini batik di Bali tidak hanya dijadikan sebagai kecukupan sandang, tetapi juga dimanfaatkan sebagai keperluan-keperluan formal seperti upacara. Banyak sekali motif-motif yang dikembangkan di Bali, di mana di Bali memanfaatkan inspirasi-inspirasi budaya yang ada di sana, serta juga mengkombinasikannya dengan budaya-budaya lain dari luar Bali. Inilah yang membuat Bali menjadi indah akan keragaman budayanya, serta simbol-simbol yang membawa kereligiusan yang bisa kita temukan di berbagai sandangan ataupun bentuk-bentuk yang ada di sana. Sekarang kita akan masuk untuk menganalisis nilai intrinsik dan ekstrinsik dari hasil karya seni batik yang berasal dari Bali. Terkait dengan nilai intrinsik, ada beberapa poin yang akan kita analisis dalam sebuah karya seni. Pertama ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, waktu, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan nilai ekstrinsik yaitu nilai yang ada di luar karya seni dimaksudkan sebagai kualitas, makna, serta pesan yang akan disampaikan pada karya tersebut. Karya seni yang pertama yaitu ada dari motif batik Sekar Jagad Bali. Terkait dengan nilai intrinsik, yang pertama yaitu titik, bisa kita temukan pada motif batik Sekar Jagad Bali di bagian detail-detail yang ada di bagian seperti pada gambar. Terdapat dua bagian antara kiri dan kanan, sedangkan garis bisa kita temukan pada bentuk-bentuk yang cukup bergelombang pada motif ini. Kemudian pada bidang terdapat bidang-bidang geometris seperti persegi yang ada pada motif ini, baik yang berwarna hitam maupun berwarna putih. Serta ada juga bentuk yang terbentuk dari garis-garis yang saling menyatu sehingga membentuk sebuah bentuk pola pada motif ini. Terkait dengan warna, batik ini mengkombinasikan antara warna hitam, coklat, putih, serta abu-abu.
Analisis nilai ekstrinsik dari motif Sekar Jagad Bali. Konsep penciptaan motif ini sendiri menggambarkan tentang keindahan, kecantikan alam Bali, dan seni budaya dari kearifan lokal yang ada di Bali. Maka motif ini akan terlihat cantik ataupun tampan, berwawasan luas, sehingga orang yang melihat pun akan terpesona pada motif batik ini. Terpesona tidak hanya terlihat karena fisik dari motif batik ini, tetapi juga dilihat dari kepintaran kebijaksanaannya serta budi luhurnya. Kemudian pada motif batik kedua, analisis terkait dengan nilai intrinsiknya. Yang pertama yaitu ada titik, di mana titik juga mendominasi di bagian-bagian pada motif ini secara teratur sehingga mendapatkan pola yang sama dan teratur, sehingga terlihat cantik dan indah di mata. Kemudian ada unsur bidang, di mana unsur bidang ini diletakkan pada sebuah bidang berbentuk belah ketupat yang ada pada 4 letak di motif ini. Kemudian pada unsur garis, garis juga berbentuk tegak, menyatu untuk membentuk sebuah bentuk pada motif ini. Kemudian terkait dengan nilai ekstrinsik dari karya seni motif batik Teratai Banji, motif ini mengandung 3 motif utama di Bali, yaitu teratai, poleng, dan banji. Teratai sendiri melambangkan sebuah pengetahuan spiritual dan kekuatan, kesucian jiwa yang tulus dalam hidup, tidak mengeluh hidup dalam air yang bening ataupun keruh, serta tetap tumbuh untuk memekarkan bunganya. Teratai bermakna bahwa seseorang dalam kehidupannya tidak terpengaruh akan godaan duniawi. Motif banji dikenal juga sebagai motif swastika dengan bermakna ini baik, yaitu bermakna sebuah kesucian, kemakmuran, peruntungan yang baik. Makna lain dari penggambaran motif ini yaitu arti kesucian jiwa, hidup dalam keteraturan agama, dan keseimbangan alam sehingga dapat menggapai kehidupan yang bahagia baik pribadi maupun bersama. Pemakai batik ini juga akan terlihat bahagia, tentram, dan sangat mulia. Baik, sepertinya itu saja terkait dengan analisis nilai intrinsik dan ekstrinsik dari hasil karya seni pada masyarakat budaya Bali, yaitu batik Bali. Dan mungkin sampai di sini terkait dengan penjelasan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.